مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Pak Herlan dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3 Bumi. Gimana kabarnya anak-anak? Pak Herlan doakan kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang berbahagia, kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah keadaan di mana kita wajib menanggung segala sesuatu yang terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan setiap umatnya untuk selalu bertanggung jawab karena perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Bentuk-bentuk tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Allah telah menciptakan kita. Allah telah menciptakan alam semesta ini untuk manusia, dan Allah telah memberikan kehidupan untuk kita. Maka dari itu, tanggung jawab kita kepada Allah adalah melaksanakan perintahnya, seperti melaksanakan sholat, membaca Quran, membayar zakat, sedekah, berbuat baik kepada sesama, dan menjauhi segala larangannya, seperti berbohong, mencuri, berkelahi, berkata kasar, berkata jorok, dan sebagainya. Yang kedua adalah tanggung jawab kepada diri sendiri dengan belajar dan menjaga kesehatan. Kita sebagai seorang siswa mempunyai tanggung jawab untuk apa? Untuk belajar. Karena tugas seorang siswa adalah belajar dengan tekun, dengan rajin. Dan kemudian jangan lupa kita untuk senantiasa menjaga kesehatan. Kesehatan itu sangat mahal sekali anak-anak. Kalau kita sudah sakit dan kita masuk ke rumah sakit, bayarnya sangat mahal. Maka dari itu, mari kita jaga kesehatan kita. Yang ketiga adalah tanggung jawab kepada orang tua dengan hormat, patuh, dan bersikap santun kepadanya. Iya, orang tua kita sudah melahirkan kita, ibu kita sudah melahirkan kita. Kemudian mereka berdua mengasuh kita dari kecil, kemudian mendidik kita hingga sekarang. Maka dari itu tanggung jawab kita kepada orang tua yaitu dengan hormat, menghormati mereka berdua, kemudian patuh atas segala perintahnya dan bersikap santun kepadanya. Kita tidak boleh berani sama orang tua, membentak-bentak orang tua tidak boleh, dan berkata keras pun tidak boleh, berkata kasar kepada orang tua juga tidak boleh. Tanggung jawab yang keempat adalah kepada lingkungan dan menjaga lingkungannya. Artinya apa? Alam semesta ini sudah sangat baik kepada kita, sudah menyediakan makanan, sudah menyediakan
oksigen, udara buat kita bernafas. Nah, tanggung jawab kita adalah menjaga alam semesta ini agar tetap lestari, agar tetap baik, agar kita bisa hidup dengan baik juga. Coba bayangkan kalau kita suka membuang sampah sembarangan, maka nanti alam semesta ini akan marah dan akan memunculkan sebuah bencana yang dinamakan dengan banjir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Artinya, maka barang siapa yang melakukan kebajikan sebesar biji zarah, maka ia melihatnya. Dan barang siapa yang melakukan keburukan sebesar biji zarah, maka ia melihatnya. Ayat Al-Quran ini menjelaskan tentang siapa yang berbuat kebaikan, maka dia akan mendapatkan balasan kebaikan itu pula. Dan siapa yang melakukan sebuah keburukan, kita juga akan mendapatkan keburukan, apa itu nanti di dunia ataupun di akhirat. Jadi ingat-ingat ya anak-anak, kalau kita mau berbuat buruk, dipikir kembali, Allah pasti melihatnya dan Allah akan membalasnya. Dan kita jangan lupa untuk memperbanyak berbuat baik. Semakin baik kita, semakin baik pula hidup kita. Semakin baik kita terhadap orang lain, semakin baik pula orang lain terhadap kita. Mari kita renungkan anak-anak, apa yang kita lakukan di dunia ini pasti akan dimintai pertanggungjawaban dan diberikan balasan. Bailan mau tanya, kira-kira seberapa banyak dosa kita? Sudah berapa banyak kebohongan-kebohongan yang kita lakukan kepada orang tua, teman, saudara, kakak, adik, dan sebagainya. Berapa banyak kita sudah memarahi orang tua, teman, saudara, dan sebagainya. Mungkin kalau Allah sudah marah, setiap dosa kita pasti akan langsung dibalas di dunia, dan kita pasti akan hidup sengsara. Kalau kita tidak mau hidup sengsara, jangan sekali-kali berbuat dosa, jangan sekali-kali bermaksiat. Mari kita bersama-sama memperbaiki diri menjadi orang yang lebih baik. Demikian dari Pak Helan. Pak Helan doakan mudah-mudahan kalian menjadi anak solih dan solihah. Mungkin itu saja. Aqulu qouli hada wa astaghfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.